Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melakukan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di mana pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan dengan menggunakan Mayop Accounting versi 18 Education. Jadi jika ada yang menggunakan versi lain, tentunya nanti ada sedikit perbedaan dan tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan yang dihasilkan. Dan di sini saya bukan hanya mengerjakan soal UKK akuntansi sampai dengan selesai, tapi juga melakukan pembahasan dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang diharapkan dapat menambah pemahaman saudara dalam menggunakan aplikasi Mayop Accounting dan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan aplikasi tersebut. Sekarang kita akan melakukan entry transaksi. Jadi yang pertama di sini dokumen 01, bukti kas keluar. Dibayar kepada karyawan Rp13.500.000. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Ini bisa kita masukkan di sini ya melalui tab banking karena ini merupakan bukti kas keluar. Kita klik sini. Kemudian kita pilih spend money. Untuk card-nya di sini ini bisa kita kosongkan atau kita bisa membuat baru. Seperti mungkin saya buatkan di sini ya karena di situ karyawan, kita pilih employees di sini, kemudian ketik di sini karyawan. Kemudian bisa di enter dan untuk card-nya bisa kita ketik kodenya di sini E1 saja. Kemudian oke. Kemudian ini kita pilih yang sudah kita buat tadi ya, karyawan. Kemudian pastikan yang akunnya di sini adalah cash in bank. Ini kita kosongkan tidak apa-apa, tapi otomatis sudah terisi. Kemudian nomor ini kita sesuaikan dengan nomor yang ada, PKK daftar 01, kemudian tanggalnya tanggal 1 ya, jumlah yang dibayar 13.500.000. Kemudian untuk akun yang di sini, jadi perlu kita pahami juga bahwa metode apa yang kita gunakan dalam pencatatan. Kita bisa melihat terlebih dahulu dalam saldo awal di sini, apakah sebelumnya sudah diakui sebagai work and salary payable atau belum. Kalau memang sudah, berarti akan dibebankan kepada akun ini. Tapi kalau belum, berarti akan kita masukkan ke beban gaji dan upah ya. Karena di sini sudah ada dan memang metode pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis. Berarti untuk hutang gaji dan upah bulan November ini sudah dibuat penyesuaian di 30 November. Kan di sini untuk akunnya kita pilih yang work and salaries payable. Ini ya. Kemudian angkanya sudah masuk, pastikan bahwa di sini 0. Kalau sudah, kita klik record. Dan jika kita ingin melihat jurnalnya, bisa silahkan dilihat, klik jurnal ini. Ini jurnal yang sudah kita buat tadi. Sudah kita klik close. Kemudian kita lanjutkan yang transaksi berikutnya. Yang nomor 2 di sini adalah voucher kas kecil. Toko Anugerah Sentosa Rp850.000 pembelian ATK kantor. Berarti ini tetap saja menggunakan spend money ini, tapi untuk akunnya jangan lupa ini kita rubah menjadi petty cash. Dan ini bisa kita kosongkan saja untuk mempercepat kerja kita ya, ini nggak usah kita isi. Kemudian langsung saja kita sesuaikan dengan kode ceknya ini. PKK daftar 01. Kemudian tanggalnya kita ikuti tanggal 2. Dan jumlahnya silakan dimasukkan 850.000. Kemudian ini bisa kita isi, umpamanya mau dibuat pembelian ATK atau purchase supplies office juga bisa. Dan kode akunnya di sini kita masukkan ke dalam akun office supplies ya. Ini office supplies 850.000. Jika sudah, kita klik record. Jika kita ingin melihat jurnalnya,
bisa kita klik ini. Namun jika kita tidak ingin melihat, bisa dilanjutkan transaksi yang selanjutnya. Kita lihat yang ketiga, di sini BKK02 ya, bukti kas keluar. Dibayar kepada bagian pengelolaan sopir Rp6.200.000. Jadi ini merupakan pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan keberangkatan bis SIT 59 dan 3 bis SIT 43 28 November sampai 2 Desember 2021. Jadi sebelumnya ini ada keberangkatan bis tanggal 28 November ya. Jumlah uang operasional yang seharusnya di sini totalnya adalah 35 juta dan sudah di DP ini 28.800.000. Jadi yang 28.800.000 ini sudah dibayarkan kepada sopir dan kekurangannya yang 6.200.000 ini baru dibayar saat ini setelah sopir kembali dari perjalanan. Yang atas pembayaran 28.800.000 ini dapat kita lihat di trial balance. Di sini sudah masuk ke dalam akun prepaid expense ini 28.800.000. Ini artinya biaya dibayar di muka ya. Kemudian nanti atas biaya dibayar di muka yang 28 juta ini baru akan kita perhitungkan sesuai dengan beban yang terjadi di sini. Tapi sekarang kita tetap menggunakan spend money. Ini pastikan akunnya di sini cash in bank ya. Kemudian di sini untuk cut-nya, karena belum ada pembayaran kepada siapa, kita buat baru saja. Tetap saja ini employee, tidak apa-apa. Dan last name-nya di sini kita buat bagian pengelolaan sopir. Kemudian di enter, kita buat kodenya di sini E2 karena E1 tadi sudah ada ya. Kemudian kita klik OK saja. Kita pilih untuk bagian pengelolaan sopir. Kemudian ceknya kita samakan dengan yang ada di sini, yaitu BKK daftar 02. Tanggalnya kita buat tanggal 3. Kemudian jumlahnya yang dibayar di sini adalah 6.200.000. Di sini sudah terisi. Sekarang untuk akun. Pembayaran 6.200.000 ini adalah untuk pelunasan yang kekurangan dari 35 juta. Karena yang 35 juta ini akan kita alokasikan sesuai dengan beban masing-masing yang terjadi di sini. Jadi untuk yang beban pertama, kedua, dan yang ketiga ini, dia akan masuk ke dalam akun di sini nih. Kita pilih ada labor expense ya. Jadi jika kita jumlahkan di sini 7 tambah 7 14 tambah 6 berarti 20 ya. Jadi kita masukkan di sini 20 juta. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk biaya operasional busnya. Jadi ini biaya operasional bis sebesar 15 juta. Kemudian yang berikutnya lagi, sekarang kita perhitungkan atas DP yang sudah dibayarkan ke sopir sebelumnya ini tadi, yang diakui atau dicatat dalam neraca saldo tadi sudah kita lihat ke akun prepaid expense. Berarti di sini akan kita masukkan akun prepaid expense dan jumlahnya sini sudah terbuat minus ya. Karena secara otomatis nanti di sini akan menjadi 0 karena di sini besarnya memang 28.800.000. Artinya nanti ketika di sini masuk minus berarti akan menjadi saldo kredit. Artinya untuk prepaid expense berarti sudah 0 ya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita lakukan, karena pekerjaan ini sudah selesai ya, kita bisa mengakui penerimaan atas pendapatan sewa dari bis yang berangkat ini. Sebenarnya kita bisa mengakui melalui jurnal umum ya, atau general jurnal, tapi di sini tidak ada bukti berupa memorial. Akan terlihat rancu
ketika di sini buktinya BKK, tapi untuk mencatat jurnal memorial. Maka untuk pengakuan atas pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan sewa, kita bisa mencatat di sini sekalian. Artinya kita tidak perlu 2 kali bekerja dengan membuat jurnal umum. Berapa besarnya yang harus kita akui unearned rent revenue? Kita klik OK saja. Berapa yang akan kita masukkan di sini? Kita bisa melihat dari, kita klik command center ya, kita klik cut file sini, muncul yang keberangkatan tanggal 28 ya, ini dari SMA 1 ini. Kita lihat di historinya sini, ini 82.500.000. Cuman di sini nggak ada keterangan bahwa yang berangkat ini dari SMA 1 Padang ya. Maka asumsinya saya buat bahwa yang berangkat ini adalah SMA 1 Padang. Berarti 82.500.000 ini. Maka bisa kita ketikkan di sini tadi. Misalnya akan kita masukkan, karena angkanya di sebelah debit, maka tidak perlu kita buat minus 82.500.000. Dan kita masih perlu 1 akun lagi, yaitu akun yang di sebelah kreditnya nanti akan masuk dalam rent revenue sebesar 82.500.000. Artinya dengan kita membuat jurnal ini, kita tidak perlu lagi mencatat pengakuan atas pendapatan ini dalam jurnal umum. Kemudian jika sudah, pastikan ini 0 dan kita klik record. Sekarang bisa kita lihat bagaimana jurnalnya. Disbursement ya, kita lihat yang tanggal 3 tadi. Ini yang pertama, ini merupakan jurnal yang pembayaran 6.200.000. Ini masuk ke biayanya, dibebankan kepada 2 biaya ini. Ini yang prepaid expense, jadi yang sudah dibayar di muka tadi. Kemudian ini pengakuan atas pendapatan sewanya. Kemudian jika sudah, kita klik close dan bisa kita lanjutkan transaksi yang keempat, di mana di sini ada bukti kas masuk, yaitu BKM 01 dari SMKN 1 Solok, 2 juta rupiah DP atas sewa bis ke Banda Aceh. Jadi karena di sini merupakan bukti kas masuk, berarti akan kita catat ini menggunakan receipt money. Dan pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk payout di sini kita buat yang baru ya, karena di sini belum ada atas nama SMKN 1 Solok. Kita pilih new. Kemudian di sini kita ketikkan SMKN 1 Solok. Kemudian kita enter. Kita lanjutkan di sini customer yang keempat berarti ya, C4. Kemudian yang lain bisa kita abaikan saja. Kemudian klik OK. Dan kita pilih nama customer yang baru kita buat. Kemudian namun resip kita masukkan sesuai dengan jumlah yang diterima ini, yaitu 2 juta. Kemudian payment method bisa kita abaikan, ini sudah terisi dengan sendirinya. Dan untuk ID ini kita sesuaikan dengan nomor ini, BKM daftar 01. Tanggalnya kita buat berarti tanggal 4. Untuk akun, karena ini merupakan DP ya, down payment, berarti akan kita catat di sini menggunakan akun unearned revenue ya, atau pendapatan sewa diterima di muka. Kita klik OK saja dan ini pastikan sudah 0. Kemudian bisa langsung kita klik di sini take off. Jika kita ingin melihat jurnalnya, bisa kita lihat dari sini. Jurnalnya ini ya, cash in bank 2 juta, unearned revenue 2 juta. Kemudian kita klik close saja dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya tanggal 5. Kembali di sini BKM dari Dinas Pariwisata Sumbar 113.500.000 rupiah pelunasan pembayaran. Berarti kita masukkan di sini sebagai payarnya
Dinas Pariwisata Sumbar ya, pastikan ini cash in bank ini sudah. Kemudian masukkan jumlah yang diterima 113.500.000. Payment method kita abaikan, memo sudah terisi dan kita isi nomornya PKM Datar 02 dan tanggalnya dapat tanggal 5 ya, sesuai dengan tanggal transaksi ini. Di sini kita pilih akun yang sesuai, yaitu unearned revenue ini. Kemudian klik OK. Totalnya di sini sudah masuk, pastikan di sini 0. Kemudian klik record. Kemudian kita ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada bukti kas keluar. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan spend money. Pastikan di sini cash in bank. Kita lihat di sini dibayar kepada siapa? Bagian pengelolaan sopir. Maka kita pilih cardnya di sini, bagian pengelolaan sopir. Yang dibayar di sini Rp44.800.000 uang pangkal perjalanan bis atau private expense. Jadi di sini dari total biaya sebenarnya 56 juta. Tapi karena yang dibayar sesuai kebijakan perusahaan hanya 80%, maka dapatnya adalah Rp44.800.000. Sedangkan sisanya nanti akan diperhitungkan setelah kepulangan dari keberangkatan. Sekarang kita isi terlebih dahulu di sini nomornya, BKK Datar 02. 03 maksudnya ya. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 5. Berapa jumlah yang dibayar di sini? 44.800.000. Kemudian di sini sudah terisi dan di sini kita masukkan ke akun prepaid expense. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjut transaksi yang berikutnya, ke-7 ya. Di sini kembali BKK 04 kepada Bank SMK. Ini bukti kas keluar ya. Berarti kita akan menggunakan spin money ini. Tiket di sini bisa kita bikin yang baru karena belum ada, atau sebenarnya kita kosongkan juga tidak apa-apa ya. Tapi bisa juga kita buat di sini. Kita pakai berarti supplier saja di sini Bank SMK. Kemudian etiketnya karena baru pertama berarti S1. Yang lain kita abaikan saja. Kemudian klik OK. Dan pilihlah di sini Bank SMK tadi. Ceknya kita sesuaikan dengan ini, BKK Datar 04. Tanggalnya kita robah menjadi tanggal 6. Kemudian jumlah yang dibayar kita masukkan ini 10.500.000. Dan akun yang kita gunakan di sini ada 2 akun ya. Yang pertama angsuran pokok, yang kedua bunga. Berarti kita pilih terlebih dahulu yang angsuran pokok, bisa kita gunakan di sini ada akun namanya Bank Loan ini. Kita masukkan 10 juta. Kemudian bunganya di sini kita pilih akun untuk interest expense ya, ada interest expense 500.000. Berarti sudah 0 dan di sini bisa kita klik record. Kemudian kita ke transaksi yang berikutnya, ke-8. Ini BKM 03 ya. Jadi diterima dari SMKN 1 Sumbar 5 juta rupiah DP atas sewa bis ke Bali. Nanti kita catat ini menggunakan receipt money. Kemudian pastikan di sini cash in bank. Untuk payer kita lihat apakah sudah ada atau belum SMKN 1 Sumbar. Kalau belum ada kita bikin baru ya, SMKN 1 Sumbar. Kemudian di enter. Untuk kodenya kita pilih C5 karena ini sudah yang ke-5. Kemudian di enter. Kemudian di sini kita pilih SMKN 1 Sumbar. Jumlah yang diterima 5 juta. Payment method ini sudah terisi. Payment method kita abaikan, SMKN Sumbar sudah, memo sudah terisi. Kemudian nomornya kita sesuaikan ini, BKM Datar 03.
tanggalnya di sini tanggal 7. Karena jumlah yang diterima di sini akan dibebankan karena ini merupakan DP, berarti akan masuk ke dalam akun unearned revenue. Kita klik OK, besarnya adalah 5 juta. Kemudian kita klik record. Kita ke transaksi yang berikutnya, ke-9. Ini ada bukti kas masuk 1.200.000.000 rupiah. Pinjaman ke bank SMK dengan masa angsuran 10 tahun 1.200.000.000. Maka ini akan kita catat menggunakan receive money ini. Pastikan sini cash in bank, kemudian bayarnya di sini kita pilih bank SMK. Kita masukkan jumlahnya 1.200.000.000. Ini kita abaikan saja. Kita isi untuk ID-nya BKM Datar 04. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 8. Akunnya di sini karena ini merupakan pinjaman dari bank, berarti kita masukkan ke Bank Loan. Kemudian kita klik record. Dan kita ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada memo. Ditujukan kepada bagian pembukuan. Telah dibatalkan pemberangkatan dari SMAN 2 Kota Solok untuk jadwal keberangkatan 15-17 Desember ke Pekanbaru. Uang muka yang sudah diterima bulan lalu dianggap hangus dan dijadikan sebagai pendapatan lain atau other revenue. Berarti ini akan kita catat menggunakan jurnal umum ya, atau general journal. Kita pilih akun di sini, kemudian record journal entry. Kodenya di sini kita samakan dengan ini Datar 01. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 9. Dan di sini keterangannya bisa dibuat pembatalan DP SMAN 2 Kota Solok. Kemudian akun yang di sebelah debit, tentu di sini adalah unearned revenue ini sebesar Rp500.000. Kemudian akun yang di kreditnya kita pilih other revenue. Ini other revenue ya. Kita masukkan di sebelah kredit 500.000 dan pastikan sini 0. Kita klik sembarang aja sini 0. Kemudian jika sudah, sekarang kita klik record. Dan yang berikutnya transaksi yang ke-11. Di sini ada voucher kas kecil, kantor PLN, PDAM dan Telkom. Nanti di sini akan kita catat dengan menggunakan tab bank. Kita pilih spend money. Tapi jangan lupa untuk akun di sini kita pilih yang petty cash. Di sini pembayaran kepada PLN, PDAM dan Telkom ya. Ini kita abaikan saja untuk mempercepat kerja kita ya. Jadi ini kita isi sesuai dengan nomornya PKK Datar 02. Kemudian tanggalnya di sini kita rubah sesuai dengan tanggal yang ada di situ, yaitu tanggal 10. Berapa jumlahnya? 675. Keterangannya bisa dibuat kantor PLN, PDAM dan Telkom. Dan akun yang akan kita gunakan di sini, karena sebelumnya ini belum diakui sebagai beban terutang, maka langsung kita bebankan ke Electric, Telephone, and Water Expense ini sebesar 675.000. Jika sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang ke-12. Ini kembali voucher kas kecil, yaitu ke Galiro Advertising Rp350.000 pembayaran iklan bulan Desember. Maka di sini masih tetap petty cash. Kemudian ini yang kita abaikan saja. Kemudian nomor cek ini kita isi sesuai dengan nomor PKK Datar 03. Kemudian tanggalnya kita buat di sini tanggal 11. Jumlahnya yang dibayar adalah 350.000. Dan memonya di sini bisa kita buat pembayaran iklan. Akun yang kita gunakan di sini tentu akan masuk ke dalam advertising expense ini.
350.000, kemudian kita klik record. Kita ke transaksi yang berikutnya, ke-13, bukti kas keluar kantor Samsat 16.500.000 rupiah, pembayaran pajak tahunan bis pariwisata. Berarti di sini akan kita gunakan spin money ini. Mana untuk akunnya kita rubah, kita menggunakan cash in bank. Kemudian untuk cardnya di sini masih belum ada Samsat ya, bisa kita buat baru di sini, kantor Samsat. Jadi untuk kita enter, jadi di sini bisa kita buat ya supplier 2. Kemudian kita oke kan, dan kita pilih untuk kantor Samsatnya. Kemudian kita masukkan nomor ini, PKK daftar 05, tanggalnya sudah tanggal 12 ya. Jumlahnya di sini 16.500.000. Kemudian untuk akunnya di sini kita bebankan ke tax expense 16.500.000, pastikan sini sudah 0, kita klik record. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, ke-14, di mana di sini ada bukti kas keluar pada bagian pengelolaan sopir 8.700.000 rupiah, pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Jadi di sini yang dibayar 8.700.000 rupiah atas pekerjaan keberangkatan tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 2021. Total biayanya di sini adalah 53.500.000 rupiah dan sudah dibayar DP 44.800.000 rupiah. Berarti ini akan kita catat menggunakan spend money ini, pastikan ini cash in bank. Kemudian cardnya kita pilih bagian pengelolaan sopir, ceknya kita isi sesuai dengan ini ya, PKK daftar 06, kemudian tanggalnya sudah tanggal 13, jumlahnya 8.700.000. Kita alokasikan jumlah yang 53.500.000 ini sesuai dengan peruntukannya ini. Yang ke-1, ke-2, dan ke-3 ini masuk ke dalam akun labor expense. Jika kita jumlahkan, ketiganya ini adalah 28 juta. Kemudian yang keempat ini, biaya operasional bus, kita masukkan sini dengan akun operasional bus expense. Berapa besarnya? 25.500.000. Di sini masih ada selisih 44.800.000. Selisih ini jika kita lihat adalah sebesar DP ini. Sedangkan DP ini sebelumnya sudah kita catat sebagai prepaid expense. Maka dapat kita masukkan di sini akunnya adalah prepaid expense. Dan di sini sudah otomatis minus ya. Artinya nanti prepaid expense-nya di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya perlu juga di sini kita lakukan pengakuan atas pendapatan yang sudah diselesaikan ini. Yaitu jika kita lihat di sini adalah yang keberangkatan tanggal 6 sampai dengan 12 itu. Untuk keberangkatan 6 sampai 12 berarti Dinas Pariwisata Sumbar totalnya adalah 115.500.000 rupiah. Maka di sini pengakuan pendapatannya, karena sebelumnya ini sudah diakui sebagai unearned rent revenue, berarti sekarang unearned rent revenue ini di sebelah debit. Kita masukkan sebesar 115.500.000. Kemudian satu akun lagi di sini akan kita masukkan, yaitu akun rent revenue. Jadi dari pendapatan sewa diterima di muka menjadi pendapatan sewa. Di sini besarnya kita buat minus 115.500.000 rupiah. Jika sudah, kemudian kita klik record. Sekarang kita lihat jurnalnya yang tanggal terakhir ya. Ya, ini jurnalnya. Cash in bank 8.700.000, kemudian labor expense 28 juta, operational bus 25.500.000, kemudian prepaid expense 44.800.000, dan ini pengakuan atas pendapatannya.
Jadi dengan kita mencatat pada jurnal di sini, maka kita tidak perlu lagi mencatat pada memorial. Artinya kita tidak perlu 2 kali bekerja. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi yang berikutnya, yaitu yang ke-15, di mana di sini ada BKM ya. Kita gunakan receive money. Pastikan sini cash in bank. Kemudian di sini kita buat dari karyawan, karena di sini dari para sopir Rp2.500.000. Kita masukkan jumlahnya di sini Rp2.500.000. Kemudian nomornya kita masukkan ini BKM Datar 05. Ininya kita abaikan saja. Kemudian untuk akunnya, karena di sini merupakan penerimaan piutang dari sopir, berarti kita masukkan ke dalam akun order receivable ini. Kita klik OK. 2.500.000 ya. Pastikan ini 0. Kemudian record. Kemudian yang berikutnya, di sini yang ke-16 ada BKK 07. Ini merupakan bukti kas keluar kepada sopir Rp1.500.000. Pinjaman oleh sopir atas nama Alga, Asep, dan Rangga Rp1.500.000. Jadi masing-masing Rp500.000. Kan di sini bisa kita buat dengan menggunakan spin money. Kemudian di sini kita pilih saja karyawan. Nomor ceknya kita sesuaikan BKK Datar 07. Kemudian tanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal, yaitu tanggal 17. Jumlahnya Rp1.500.000. Kemudian akun yang kita pakai di sini, kita menggunakan akun order receivable. Kita klik OK. Kemudian kita klik record. Dan selanjutnya yang ke-17, di sini ada voucher kas kecil. Berarti voucher kas kecil ini ya. Toserba Purnami. Kita menggunakan spin money ini. Pastikan akunnya di sini adalah petty cash. Ini bisa kita abaikan saja, dan ceknya kita isi sesuai dengan ini PKK Datar 04. Tanggalnya kita buat tanggal 18. Kemudian jumlahnya yang dibayar adalah Rp925.000. Memonya bisa kita buat pembelian perlengkapan untuk bis. Dan akun di sini kita pilih akun yang paling mendekati ya. Kan dapat kita masukkan di sini ke office supplies Rp925.000 ya. Kalau sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi berikutnya. Di sini BKK dibayar kepada Makmur Jaya Mobil Rp1 miliar. Pembelian 1 buah bis pariwisata SIT 59. Berarti ini kita menggunakan spin money. Pastikan akunnya di sini adalah cash in bank. Kemudian cut di sini kita buat baru ya, karena belum ada Makmur Jaya Mobil. Kita klik new. Kemudian pastikan di sini masuk ke dalam kelompok supplier. Kita ketik Makmur Jaya Abadi. Dan kita enter, dan kodenya kita buat S3 saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita isikan di sini sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Ceknya kita isi sesuai dengan nomor BKK. Tanggalnya kita buat tanggal 19. Kemudian jumlah yang dibayar di sini sebesar 1 miliar. Dan ini digunakan untuk pembelian kendaraan ya. Maka dimasukkan ke sini ke dalam akun Faisal atau kendaraan. Faisal at cost 1 miliar. Kemudian kita klik record. Dan kita lanjutkan yang berikutnya, ada BKM 06 tanggal 20. Bukti kas masuk SMKN 1 Solo Rp134 juta pelunasan pembayaran. Jadi sebelumnya sudah ada di BRDP 2 juta, ini pelunasan 134 juta.
Untuk keberangkatan tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2021. Berarti ini akan kita catat menggunakan receipt money. Kemudian pastikan sini cash in bank. Untuk bayar kita buat dari mana asalnya? SMKN 1 Solok. Maka kita buat nih SMKN 1 Solok. Jumlah yang diterima kita ketik di sini 134 juta. Kemudian ini kita abaikan saja, kita isi nomornya ini BKM datar 06. Tanggalnya kita buat tanggal 20. Kemudian di sini akan kita masukkan ke dalam akun unearned revenue ya. Ini. Dan kita klik OK saja. Ini sudah masuk. Kalau sudah kita klik record. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada BKK ya, 09, bukti kas keluar. Bagian pengelolaan sopir 51.200.000 rupiah. Uang pangkal perjalanan bis atau prepaid expense. Jadi ini ada perinciannya. Dari total 64 juta dibayar 80%, yaitu 51.200.000 rupiah. Inilah yang akan kita catat dalam pengeluaran kas. Nah, di sini dapat kita input menggunakan spin money. Ini pastikan cash in bank. Kemudian untuk cutnya kita buat bagian pengelolaan sopir. Ini kita abaikan saja. Ceknya kita isi nih BKK datar 09. Kemudian tanggalnya kita buat di sini tanggal 20. Jumlah yang dibayar 51.200.000. Ini akan kita bebankan ke akun prepaid expense karena merupakan uang pangkal untuk operasional sopir. Jika sudah, kita klik record. Kemudian transaksi yang berikutnya ke 21 ada BKM 07 dari SMKN 1 Sumbar 92.200.000 rupiah. Pelunasan pembayaran. Jadi ini sebelumnya sudah membayar DP 5 juta dari total 97.200.000 rupiah. Hingga sekarang dilunasi dan diterima 92.200.000 rupiah. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan receipt money. Pastikan sini cash in bank, kita pilih di sini SMKN 1 Sumbar. Berarti ini ya. Jumlah yang diterima sesuaikan dengan ini 92.200.000 rupiah. Kemudian ini kita abaikan saja, kita isi nomornya ini, yaitu BKM datar 07. Tanggalnya berarti tanggal 21. Dan akun yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan unearned revenue ya. Kita klik OK saja, jumlahnya sudah masuk dan kita klik record. Dan berikutnya di sini ada bukti kas keluar. Bagian pengelolaan sopir 43.200.000 rupiah, uang pangkal perjalanan bis atau prepaid expense. Jadi dari total 54 juta di sini dibayar 43.200.000 rupiah. Jadi inilah yang akan kita catat dengan menggunakan spin money ya. Kita klik spin money. Kemudian pastikan cash in bank. Di sini kita buat bagian pengelolaan sopir. Ceknya kita sesuaikan dengan ini BKK datar 10. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 21. Jumlah yang dibayar 43.200.000. Kemudian akun yang kita gunakan di sini adalah prepaid expense. Ya. Sudah masuk dan kita klik record. Kemudian yang berikutnya tanggal 23. Ini merupakan bukti kas masuk dari TK Pertiwi Kota Padang Panjang 500.000 rupiah DP atas sewa bis ke Kota Padang. Berarti ini akan kita catat menggunakan receipt money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk nama customernya di sini kan belum ada TK Pertiwi Kota Padang Panjang ya. Kita buat baru. Pastikan di sini customer. Kemudian
kita ketik TK Pertiwi Kota Padang Panjang. Kemudian kita enter. Kemudian di sini customer yang ke-6, kita buat C6 dan klik OK. Kemudian kita pilih bayarnya di sini dari TK Pertiwi Padang Panjang ini. Jumlah yang diterima adalah 500.000 sesuai dengan ini ya. Kemudian ini kita abaikan dan ID-nya kita rubah PKM datar 08. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 23. Untuk akun di sini kita menggunakan akun Unearned Revenue. Kita klik OK. Ini sudah masuk dan kita record. Dan berikutnya di sini transaksi yang ke-24 ada PKK 11. Bukti kas keluar kepada Jaya Motor Rp14.250.000. Pembayaran pembelian 1 unit motor untuk operasional usaha secara tunai. Kemudian karena ini merupakan bukti kas keluar, maka akan kita catat di sini dengan menggunakan spin money. Kita pastikan ini cash in bank. Kemudian untuk CAD-nya ini kita buat baru ya, karena belum ada Jaya Motor. Jadi kita buat di sininya sebagai supplier. Kita ketik di sini Jaya Motor. Kemudian di enter dan kita buat supplier yang ke-4. Kemudian oke. Kita pilih card-nya yang sudah kita buat tadi. Kemudian nomor ceknya kita sesuaikan PKK datar 11. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 24. Jumlah yang dibayar 14.250.000. Di sini sudah terisi. Dan untuk akun, karena ini merupakan pembelian 1 unit motor, maka di sini kita masukkan ke dalam akun motorcycle at cost. Kemudian kita klik record. Dan yang selanjutnya transaksi ke-25. Di sini ada voucher kas kecil. Bengkel Andalas Rp1 juta. Biaya servis atau perawatan bis seat 59 dan 3 buah seat 43. Kita bebankan ke maintenance expense. Berarti kita tetap menggunakan spend money, tapi pastikan di sini adalah petty cash. Untuk card-nya ini bisa kita kosongkan saja. Ini kita isi sesuai dengan buktinya PKK datar 05. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 25. Amount atau jumlah sesuai dengan yang dibayar yaitu 1 juta. Bisa kita buat di sini keterangannya adalah biaya servis atau perawatan. Biaya perawatan bis dan akunnya. Di sini kita bebankan ke maintenance expense 1 juta. Kemudian kita klik record. Dan selanjutnya transaksi yang ke-26 PKM atau bukti kas masuk dari SDN 05 Kampung Jawa Kota Solo Rp1 juta, DP atas sewa bis ke Kota Padang. Jadi langsung saja di sini kita catat Rp1 juta. Berarti dalam Mayop di sini akan kita catat menggunakan receipt money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk bayarnya di sini kita buat baru karena belum ada SDN 05 Kampung Jawa Kota Solo. Kita bikin new. Di sini kita pastikan pakai customer ya. Ketikkan namanya SDN 05 Kampung Jawa Kota Solo. Kemudian di enter. Dan untuk ID card-nya bisa kita ketik C7. Kemudian kita klik OK. Kita pilih nama customer-nya ya. Ini yang diterima sebesar 1 juta. Kita isi nomornya sesuai dengan PKM 09. Tanggalnya tanggal 27.
Kemudian kita masukkan di sini akunnya adalah Unended Rent Revenue. Klik OK dan kita record. Selanjutnya dokumen ke-27 ini BKM atau bukti kas masuk, bagian pembukuan daftar pemakaian bis bulan Desember 2021, sewa bis antar kota dalam provinsi per hari dengan rincian. Jadi total yang diterima bersih di sini ada 27.025.000 rupiah. Ini akan kita catat menggunakan receipt money ini. Pastikan sini cash in bank. Ya, untuk buyer di sini kita kosongkan. Untuk amount receipt kita masukkan ini 27.025.000. Kemudian memo bisa kita buat sini pemakaian bis bulan Desember ya, sewa bus. Kita buat sewa bus bulan Desember. Ini kita pastikan PKM datar 10. Kemudian tanggalnya tanggal 28. Di sini untuk total kotor adalah 48.600.000. Kemudian ada upah sopir 7.250.000. Kemudian ada biaya mobil 14.325.000. Ini total biayanya 21.575.000 dan diterima bersih tinggal 27.025.000. Berarti untuk yang akun pertama kita masukkan dulu ke labor expense. Ini untuk upah sopir ya, 7.250.000. Ini kita buat minus ya, minus 7.250.000. Kemudian yang kedua, di sini ada biaya mobil, berarti akan kita masukkan dalam operasional bus dan kita buat minus 14.325.000. Kemudian kita akui sebagai pendapatan sewa, di sini adalah sebesar 48.600.000. Jadi yang terakhir di sini kita gunakan akun rent revenue 48.600.000. Ini secara otomatis sudah terisi ya. Kalau sudah, sekarang kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Ke-28 ada bukti kas keluar. Kepada bagian pengelolaan sopir 11.200.000 rupiah. Pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Jadi ini keberangkatan untuk tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2021. 11.800.000. Inilah yang akan kita bayar. Berarti ini kita catat dengan menggunakan spin money. Kemudian pastikan cash in bank. Di sini kita pilih pengelolaan sopir. Ceknya kita isi sesuai dengan bukti BKK datar 12. Tanggalnya kita buat tanggal 29. Jumlahnya sebesar 11.800.000. Ini merupakan penyelesaian pekerjaan yang mana totalnya adalah 63 juta. Jadi yang 51.200.000 ini sudah dibayar sebelumnya pada saat akan keberangkatan. Dan sekarang dibayar 11.800.000 rupiah. Dalam pencatatan ini kita akan mengalokasikan biaya yang 63 juta ini sesuai dengan peruntukannya ini. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga ini akan kita catat sebagai labor expense ya. Jika kita jumlahkan, maka di sini nanti akan diperoleh hasil yang ke-1, kedua, dan ketiga ini 32 juta. Jadi kita catat di sini menggunakan akun labor expense sebesar 32 juta. Kemudian yang 31 juta ini kita bebankan ke operasional bus sebesar 31 juta. Kemudian kita akan mencatat DP yang sudah dibayar sebelumnya ini yang diakui sebagai prepaid expense. Berarti di sini akan kita pilih akun prepaid expense sebesar 51.200.000 ini. Dibuat minus ya, secara otomatis sudah minus karena ini merupakan jumlah di sebelah kredit.
Kemudian selanjutnya kita bisa mengakui pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan karena pekerjaan sudah selesai. Jadi ini total sewanya yang berangkat tanggal 21 sampai dengan tanggal 28. 134 juta ditambah 2 juta ya, 136 juta. Jadi akan kita jurnal di sini. Yang pertama, kita akan mendebit akun unearned rent revenue. Kita klik OK. Besarnya 136 juta. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan mengakui ini sebagai pendapatan. Berarti kita pilih rent revenue ya, 136 juta. Dan pastikan di sini 0, kemudian kita klik record. Kita bisa melihat jurnal yang sudah kita catat yang terakhir ya. Ini merupakan pembayaran yang 11.800.000. Ya, 11.800.000. Yang 32 juta ini merupakan biaya sopir dan kenek. Kemudian 31 juta ini merupakan biaya operasional bus. Dan yang 51.200.000 ini merupakan DP yang sudah dibayar sebelumnya dan diakui sebagai prepaid expense. Kemudian yang berikutnya di sini pengakuan atas pendapatan karena pekerjaan sudah selesai dilakukan. Kemudian yang berikutnya di sini bukti transaksi ke-29 ada PKM 11 diterima dari Dinas Pariwisata Sumbar 5 juta rupiah. DP atas sewa bis ke Medan. Berarti kita akan mencatat dengan menggunakan receipt money. Pastikan cash in bank, kemudian bayarnya di sini kita buat Dinas Pariwisata Sumbar. Jumlah yang dibayar adalah 5 juta. Yang lain kita abaikan, kita isi kodenya ini ya, PKM datar 11. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 30. Akun yang kita gunakan tentu di sini kita akan mengakui sebagai unearned rent revenue. Kita klik OK dan kita record. Dan yang berikutnya di sini transaksi ke-30 ada BKK 13 atau bukti kas keluar bendahara kas kecil 3.800.000 rupiah pengisian kembali dana kas kecil. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan spin money. Kita pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk cardnya di sini, ini bisa kita buat ya untuk employees. Di sini namanya adalah bendahara kas kecil. Kemudian di enter dan kodenya bisa kita buat E3. Kemudian kita klik OK. Ini kita pilih bendahara kas kecil yang sudah kita buat tadi. Kemudian kodenya ini kita samakan BKK datar 13. Tanggalnya 31 sudah di sini 3.800.000. Dan akun yang kita gunakan adalah akun petty cash atau cash kecil. Kemudian jika sudah kita klik record. Kemudian kita cancel ya. Karena di sini untuk input transaksi sudah selesai sampai dengan transaksi yang ke-30. Jika kita ingin melihat laporan sementara sebelum kita menginput jurnal penyesuaian, kita bisa melihat dari report, kemudian index to report. Sebagai contoh, kita ingin melihat trial balance, maka bisa kita pilih akun, kemudian trial balance ini. Langsung saja kita display dan di sini muncul ya trial balance ini bulan Desember ini sampai dengan bulan Desember. Jadi dapat dilihat di sini antara debit dan kredit ya balance. Kemudian untuk akun unearned rent revenue di sini saldonya adalah 103.700.000 rupiah. Dan ini bisa kita lihat rinciannya ini pembayaran atau penerimaan dari siapa saja. Jadi kita melihat buku besar yang detail ini ya.
Kita pilih satu akun saja, yaitu Unearned Rent Revenue. Ini dari tanggal 1 bulan 12 sampai dengan 31 bulan 12. Kemudian kita display, dan di sini saldonya 103.700.000 rupiah, sama dengan yang di trial balance tadi. Dan jika kita hitung jumlah yang 103.700.000 rupiah ini adalah dari SMK 1 sumber ini 5 juta, kemudian ditambah SMK 1 sumber 92.200.000. Ini sudah berangkat tapi belum kembali ya, karena baru selesai tanggal 2 Januari. Nah, jumlahnya ini 97.200.000. Kemudian ditambah dengan TK Pertiwi 500 menjadi 97.700.000, ditambah SD 5 Kampung Jawa 1 juta menjadi 98.700.000, dan ditambah 5 juta dari Dinas Pariwisata menjadi 103.700.000 rupiah. Jadi ini alasannya mengapa tadi dalam saldo awal Unearned Rent Revenue saya lakukan revisi, yang sebelumnya 83 juta menjadi 85 juta. Karena kalau tidak dilakukan revisi, saldo akhir ini tidak sesuai dengan rincian penerimaan dari pelanggan, karena ada selisih sebesar 2 juta.